Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, pemilih muda akan menjadi penentu suara pada pemilu 2024. Diperkirakan oleh Direktur Eksekutif Indopol, Ratno Sulistianto, jumlah pemilih muda akan mencapai 60% dari daftar pemilih tetap. Pemilih muda ini terdiri dari pemilih yang baru pertama kali mengikuti pemilu dan pemilih yang sudah mengikuti pemilu sebelumnya tahun 2019. Besarnya jumlah mereka membuat suara dari pemilih muda akan menjadi faktor penting dari pergerakan suara pada 2024. Hasil survei Indopol terakhir ya, ketika di cross tab-kan umur begitu ya. Umur ini kan gini, pemilih pemula ini kan ada dua ya, atau pemilih muda ya, itu ada dua. Pemilih pemula yang di dalam 5 tahun ini sudah berumur 17 tahun. Kemudian pemilih pemula yang mungkin baru 1 kali memilih begitu ya. Nah, kira-kira kalau di kategori BPS itu kan ada Gen Z dan milenial. Nah, itu prediksi di 2024 itu hampir 60%. Sampai hari ini masih 54-56%. Artinya ini menentukan hampir 60% jumlah DPT atau pemilih ya. Pemirsa, survei Indopol menunjukkan pemilih muda sudah memiliki pilihan akan calon presiden, namun masih bisa berubah. Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistianto mengatakan dari 3 nama besar calon presiden, yakni Anies, Ganjar, dan Prabowo, menjadi pilihan pemilih muda. Namun tingkat keyakinan dari pemilih muda ini masih berkisar 35% dan bisa berubah pilihannya. Hasil survei Indopol ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya sudah ada pilihan. Sebagian besar memang arahnya kepada Anies Baswedan gitu ya. Kemudian sebagian ke Ganjar Pranowo tapi lebih didominasi oleh generasi baby boom, artinya yang kira-kira 42 tahun ke atas lah begitu ya, hingga 50-an gitu. Sementara Prabowo ini menyebar merata begitu. Sebenarnya sudah ada pilihan, cuman karakter daripada pemilih Gen Z dan milenial ini kan tingkat keyakinan terhadap pilihannya kan kalau di survei kami itu kira-kira hanya 35% begitu ya. 35%. Jadi masih ada 55% lebih gitu ya, itu masih bisa berubah, kira-kira begitu. Jadi itu karakter pemilih muda memang seperti itu. Bagaimana kemudian figur ini bisa menawarkan visi misi yang jelas, kemudian juga performan yang memang diinginkan oleh pemilih muda. Nah, sekarang ketika kita bicara emak-emak misalkan. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trio. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Pemirsa
Pemirsa, menyandang daerah wisata wilayah Malang Raya memiliki potensi besar dalam bisnis kuliner. Salah satunya bisnis kuliner yang mengusung tema tertentu atau tematik. General Manager Kampung Jawa NS Farid menjelaskan, kuliner tematik memiliki pangsa pasar usia menengah ke atas dan tidak hanya membutuhkan menu makanan, namun mencari suasana dan panorama yang dapat menyegarkan jiwa dari hiruk-pikuk perkotaan. Kuliner tematik tidak hanya menyajikan makanan yang khas, namun juga menyajikan panorama dan suasana yang mengingatkan pengunjung akan masa lalunya. Dengan suasana lama Malang Raya yang menawan, menjadikan industri kuliner tematik memiliki pangsa pasar besar Malang Raya. Jadi pangsa pasar untuk usaha kuliner yang tematik Jawa seperti ini umum sebetulnya. Umum itu dalam artian untuk usia menengah ke atas, usia dewasa, yang rata-rata usia dewasa, baik itu segmennya keluarga, kemudian maupun karyawan atau pengusaha di kantor. Karena apa? Mereka itu datang itu bukan hanya untuk makan, memenuhi rasa lapar bukan, tapi mereka butuh asupan panorama yang bisa membuat pikiran adem, yang bisa membuat hati tenang, gitu ya. Karena apa? Suasananya mendukung sekali. Orang perkotaan khususnya, di mana mereka setiap hari itu dihadapkan pada sesuatu yang kronikal, sesuatu yang bikin stres, sesuatu yang kalut dan sebagainya. Gabut istilah orang anak sekarang itu gabut karena banyaknya pekerjaan, materi dan sebagainya. Mereka butuh healing, mereka butuh suasana segar yang natural, alami. Pemirsa, sektor bisnis dengan segmen premium di Indonesia memiliki mangsa pasar tersendiri. Pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadikan bisnis dengan segmen premium kembali menggeliat. Sektor konsumsi lifestyle premium menurut pengamat pasar modal UB, Novel Adib, secara kuantitas banyak namun secara kapitalisasi modal memiliki nilai yang besar. Bisnis segmen premium atau kelas atas kembali menggeliat pasca pandemi. Segmen ini secara kuantitas persebarannya tidak sebanyak kelas menengah bawah, namun dengan segmen yang memiliki daya beli lebih besar, segmen ini memiliki nilai kapitalisasi besar dalam perputaran ekonomi. Iya, jadi sektor konsumsi yang premium itu memang menyasar kelas-kelas yang secara ekonomi itu digolongkan menengah ke atas begitu, ya. Jadi dari segi finansial itu mereka rata-rata ya sebulan ada saldo lah ya untuk belanja produk premium. Jadi seperti itu. Namun kalau dari segi kuantitas ya jelas untuk kelas yang menengah atas seperti ini ya lebih sedikit dibanding yang menengah bawah gitu ya. Kalau kita pakai struktur piramida itu biasanya yang banyak itu yang kelas menengah bawah ya. Jadi makin ke atas itu makin sedikit gitu. Namun dari segi kemampuan finansial mereka lebih mampu atau lebih siap untuk belanja produk yang premium. Pemirsa, minum kopi saat ini menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat Indonesia yang kemudian melahirkan bisnis kedai kopi hingga segmen premium. Hal ini menurut pengamat bisnis dan pasar modal UB Novel Adib terlihat dari makin banyaknya gerai kopi dengan konsep yang bagus dan harga mahal. Keberadaan entitas bisnis ini mampu mengkombinasikan gaya hidup minum kopi dalam bisnis yang menggiurkan seperti Starbucks dan kopi kenangan. Kedai kopi premium yang marak di berbagai mal dan sudut kota menjadi bukti bahwa gaya hidup minum kopi dapat dikombinasikan menjadi lifestyle dan bisnis yang menjanjikan. Salah satunya dilakukan oleh Kopi Kenangan yang melangkah lebih jauh dengan bersiap IPO di pasar modal. Ya, pertama kali kita lihat dulu industri kopi saat ini ya. Itu memang tumbuh ya, beberapa tahun terakhir ini tumbuh ya. Dan
makin banyak pemainnya. Ya kalau warung kopi secara umum sih dari dulu sudah ada ya. Apalagi yang untuk kalangan bawah itu ya di mana-mana lah namanya warung kopi itu. Tapi untuk warung kopi yang sebagai gaya hidup ya atau yang menyasar kelas menengah atas tadi, yaitu memang beberapa tahun terakhir ini tumbuh ya. Ya pionirnya tentu saja adalah Starbucks ya, yang berasal dari luar yang sudah beberapa tahun masuk dan menurut saya cukup sukses ya mengedukasi masyarakat ya untuk apa? Ya untuk minum kopi itu sebagai bagian dari lifestyle ya. Nah, dan itu yang kemudian memancing beberapa pemain baru ya. Termasuk kopi kenangan ini ya. Untuk terjun di bidang ini. Jadi seperti itu. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pemirsa, penelitian manfaat propolis yang sedang dikembangkan oleh gabungan peneliti dan beberapa fakultas di UB bertujuan agar propolis dapat memiliki manfaat dalam dunia medis. Salah satu peneliti, Dr. Gigi Miftahul Cahyati, mengatakan kolaborasi dari berbagai fakultas ini diharapkan mampu memunculkan manfaat lebih propolis di atas obat standar yang sudah ada di pasaran. Propolis yang selama ini dikonsumsi langsung sebagai obat herbal diyakini dapat diolah dengan memberikan manfaat lebih besar dalam dunia medis. Hal ini yang menggerakkan penelitian kolaboratif di Universitas Brawijaya pada propolis. Penelitian yang masih berlangsung ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar di kemudian hari dalam dunia obat berbahan herbal. Dari kami gabungan peneliti dari 4 fakultas, FKG, MIPA, FAPED, dan FTP, kami awalnya mengembangkan formula ini dari awal sekali, karena memang selama ini belum ada formula tentang pembuatan nanogel untuk propolis dan asap cair tersebut. Jadi memang mulai dari awal banget untuk pembuatan nanogel ini, sehingga didapatkan formula yang paten yang bisa dikembangkan untuk produk-produk kesehatan lainnya mungkin ya. Karena selama ini propolis itu dikonsumsi secara langsung, kemudian asap cair juga digunakan untuk bumbu dapur ya, untuk kebutuhan dapur gitu. Nah, ternyata gabungan ini lebih meningkatkan efektivitas dari propolis. Perkuat mutu lulusan dengan kompetensi yang unggul membuat Fakultas Vokasi UB gencar mengirim mahasiswanya untuk magang di perusahaan besar di luar negeri. International Relation Officer Fakultas Vokasi UB, Rahmat Andri Atmoko, mengatakan saat ini Vokasi menjalankan magang ke luar negeri dan terus menambah mitra magang dari berbagai industri di luar negeri. Agar memiliki kemampuan tinggi dalam dunia industri, mahasiswa vokasi UB dikirim magang ke berbagai perusahaan besar di luar negeri. Program ini dijalankan dengan berbagai skema seperti LPDP, ISMA Vokasi, dan rintisan kerjasama lain yang dirintis oleh Vokasi UB bersama mitranya di luar negeri. Saya rasa kita harus manfaatkan peluang ini untuk meningkatkan gitu ya, untuk meningkatkan kapasitas calon lulusan kita, mahasiswa kita, itu biar agar memiliki pengalaman bekerja gitu ya, pengalaman bekerja di industri di luar negeri, di perusahaan-perusahaan yang besar. Tuh. Yang kedua, tentu saja kita ada beberapa partner juga di luar negeri yang bergerak di bidang desain animasi di Singapura. Kita ada kerjasama dengan FX Studio di Singapura. Rencananya tahun depan kita akan jajaki lebih dalam lagi skema aktivitas kerjasama yang
bisa ditingkatkan ya. Untuk selama ini yang sudah berjalan, beberapa mahasiswa kita ada yang magang di FX Studio Singapura ini. Ya, kalau untuk beberapa waktu belakang ini memang skemanya ada yang work from home dan ada yang bekerja penempatan di kantor cabang di Jakarta, di kawasan Pluit. Pemirsa, untuk mewujudkan program magang internasionalnya bagi mahasiswa, Vokasi UB melirik komunitas internasional sebagai mitra barunya. Salah satu organisasi mahasiswa global yang akan dijajahi adalah AIESEC yang sudah memiliki jaringan global. Airo Vokasi UB Rahmat Andri Atmoko menjelaskan komunitas dan organisasi global merupakan salah satu pintu masuk dalam program magang internasional. Vokasi UB tidak hanya terpaku pada kerjasama dengan perusahaan secara langsung, namun juga menjaring berbagai komunitas dan organisasi global untuk menjadi mitra kerjanya dalam magang ke luar negeri. Hal ini dilakukan agar peluang magang di luar negeri bagi mahasiswa Vokasi UB dapat lebih banyak setiap tahunnya. Kita menggandeng kayak semacam AIESEC gitu ya. AIESEC itu punya program internship, global internship. AIESEC ini basisnya adalah komunitas mahasiswa. Nah, kalau secara sederhana sih, mahasiswa akan kita dorong untuk mengikuti program-program AIESEC ya. Karena AIESEC ini punya jaringan global yang sangat bagus, sangat kuat, dan mereka sudah punya pola-pola funding, kemudian pola-pola penyaluran mahasiswa untuk internship, baik itu remote maupun on-site gitu ya. Nah, itu kita akan juga coba maksimalkan untuk mulai ngajak kerjasama komunitas-komunitas internasional seperti ini. Sehingga harapannya banyak jalur ya untuk memaksimalkan mahasiswa kita tidak hanya mempunyai pengalaman magang di dalam negeri, tapi juga punya kesempatan magang di luar negeri walaupun itu dilakukan secara remote ya, tidak harus on-site begitu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.